dirobohkan gara-gara kuburan ini dianggap Pak Alawi, dirobohkan. Sekarang ada yang menuntut enggak? Yang dirobohkan ada keluarganya yang marah, ada punya dan dua keluarga lu sih nyata tinggi sopo. Nah, banyak kuburan as-sayyid ini as-sayyid itu, kita sendiri nggak tahu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Habaib ini bukan cucu Nabi dari sisi ilmu sejarah, dari sisi ilmu nasab. Kemudian dia bukan cucu Nabi dilihat dari hasil tes DNA yang sudah ada. 180 orang sudah tes DNA, dan tes DNA-nya keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, ada DNA-nya kemana? Udahlah, jangan terlalu terbawa terbuai dengan akhirnya yang dimunculkan. Nah, pencakokan nasab semua dibalawikan. Dengarkan baik-baik, siapapun yang ngaku Ba'alawi kalau tidak diithbat oleh Rabithah Alawiyah jangan dipercaya. Paham ya? Ba'alawi ya, kalau bukan Ba'alawi itu bukan tanggung jawabnya kita. Paham ya? Di Ponorogo itu Ba'alawi, Imam Bonjol itu Ba'alawi. Ada nggak bukti dari Rabithah bahwa ini adalah Ba'alawi? Kalau enggak, ya sudah, omongan orang itu. Lo ada perorangan omongan orang dibuat dalil ini adalah memba'awalikan orang pribumi. Apa ini? Ini kan bodoh gitu loh. Siapa yang balikan itu ada dari Rabithah? Enggak. Terus apa kekuatan kamu? Katanya ini, katanya itu. Lu katanya ini buat dalil itu gimana sih? Gitu. Apalagi yang berkata-kata adalah bukan orang yang pinter, bukan ahli nasab, arek ciri di serban. Lah kan repot ini kalau sudah begini. Karena itu jangan berbicara sesuai kapasitasnya. Gak ngerti nasab, ojo bicara nasab. Kalau gak berarti fikih, jangan berarti fikih. Wis nasihato, orang ngajaan sholat berjamaah, ajaan itu. Udah, jangan melebihi kapasitasnya kalau berbicara. Ya buat dalil tidak beres juga. Yang buat dalil tidak beres juga. Kuburan dipasukan sing masuno itu sopo. Akhirnya dirobohkan gara-gara kuburan ini dianggap Pak Alawi, dirobohkan. Sekarang ada yang menuntut enggak? Yang dirobohkan ada keluarganya yang marah, ada punya dan dua keluarga lu sih nyata tinggi sopo. Nah, banyak kuburan as-sayyid ini as-sayyid itu, kita sendiri nggak tahu. Kalau ditanya bener tak ada kuburan sayyid ada di sini, nggak tahu, nggak tercatat kok di sini. Di Rabithah nggak tercatat, selesai. Terus apa yang disayyidkan? Ini adalah membalawikan kuburan-kuburan. Si balawi itu sopo, saya nggak paham. Karena itu ini dagelan itu. Kalau kamu ingin lelucon tidak apa-apa. Komedi ini komedi. kesimpulannya apa? Kesimpulannya Habaib ini bukan cucu Nabi dari sisi ilmu sejarah, dari sisi ilmu nasab. Kemudian dia bukan cucu Nabi dilihat dari hasil tes DNA yang sudah ada. 180 orang sudah tes DNA, dan tes DNA-nya menunjukkan haplogrup mereka itu G. Sedangkan keturunan Nabi menurut para ahli harus mempunyai ciri kode genetik haplogrup J1 sesuai dengan para keturunan Nabi yang sudah tes DNA di seluruh dunia Islam, dari mulai Saudi, Al-Abdali, Al-Auni, Al-Jamajizah,
kemudian di Yordan Al-Hashimi, di Maroko, di Yaman itu. Di Yaman itu ada yang bukan Ba'lawi, namanya Az-Zaidi, Ar-Rassi, At-Toba-Toba, Al-Jailani. Semuanya kebanyakan terkonfirmasi dari hasil tes DNA mereka bahwa mereka benar keturunan Nabi. Karena kode genetiknya haplogrup J1 yang menunjukkan dia orang Arab keturunan Ibrahim. Sedangkan orang-orang Ba'lawi ini, Al-Atas bin Syihab bin Semit bin Yahya As-Segab, Maula Dawila, Maula Khelah, ini haplogrupnya G. G ini baru bertemu dengan Nabi Muhammad 40.000 tahun di atas tuh, baru satu kakinya 40.000 tahun ke atas. Nah, sedangkan orang Yahudi keturunan Nabi Yakub ini sekarang di Kohanin itu keturunan dari Nabi Harun yang menjadi pendeta-pendeta yang menjaga silsilah sampai Nabi Harun. Itu sudah terverifikasi dan terkonfirmasi hasil dari haplogrup mereka J1 juga. J1 itu bertemu di Nabi Ibrahim, yaitu 4.500 tahun dari sekarang. Karena Nabi Ibrahim hidup 4.500 tahun dari sekarang. Itu antara orang-orang Kohanim dengan orang-orang keturunan Nabi Muhammad dari Saudi Arabia itu bertemu di satu kakek 4.500 tahun. Berarti klop. Sama-sama ngaku turunan Ibrahim, sama-sama ngaku sebagai orang Arab, bertemu 4.500 tahun yang lalu. Ketika disandingkan dengan Ba'lawi ini, dengan bin Syihab, bin Semit, hasil tes DNA-nya disandingkan, ini Kohanim, ini keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia. Seret ketemunya 40.000 tahun yang lalu. Menandakan ini bukan siapa-siapa. Kalau dengan orang-orang yang Yahudi keturunan asli Israel ini ketemu 4.500 tahun. Betul secara sejarah karena Nabi Ibrahim itu 4.500 tahun yang lalu. Kemudian punya anak namanya Ismail, menurunkan orang Arab. Punya anak namanya Ishak, menurunkan orang Israel. Ba'lawi ini adanya belas ini. Ketemunya di sana satu kakeknya dengan orang-orang Jawa, dengan orang-orang Arab yang keturunan Nabi itu 40.000 tahun yang lalu. Kalau orang Jawa yang haplogrupnya O, itu ketemu Nabi Muhammadnya itu masih tidak terlalu jauh. Jadi kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad orang Jawa daripada Ba'lawi ini. Itu Kiai dapatnya dari mana ya? Saya kan punya teman dokter dari BRIN. Dokter dari BRIN yang sekarang beliau giat untuk memberi pencerahan kepada masyarakat Indonesia tentang bahwa pengakuan Ba'lawi ini secara ilmu DNA itu mustahil. Jadi secara ilmu DNA mustahil, secara ilmu nasab tidak terkonfirmasi dalam ilmu sejarah. Tidak terkonfirmasi itu apa? Maudhu'un munqati'un mardudun. Nasab mereka itu tidak menerima. Ya silahkan kalau tidak menerima, dalilnya mana? Sampai sekarang tidak ada. Tidak ada dalilnya. Bahkan kalau mereka memberikan dalil itu yang akan memakan mereka. Semakin mereka membuat dalil itu yang memakan mereka. Kenapa? Ya orang nggak ada apa-apa di sananya, blank. Ditulis sekarang ini manuskrip, bikin sendiri. Ya emangnya manuskrip palsu itu nggak bisa diteliti? Bisa diteliti Pak, nggak bisa. Manuskrip itu bisa diteliti. Orang nggak bisa ngebohong dengan kertas, nggak bisa. Kalau misalnya dia ini salinan, kayak kemarin Murtadha Az-Zabidi. Murtadha Az-Zabidi katanya mengarang kitab Ar-Raudul Jalil. Murtadha Az-Zabidi itu 1205, abad 13 Hijriah awal. Katanya mengarang kitab Ar-Raudul Jalil. Ini Az-Zabidi ulama besar, pensarah kitab Ihya Ulumuddin. Pensarah. Makanya Yai Afif husnudon pada Imam Zabidi, Yai Afifuddin Muhajir, wakil Rais Am. Wah, kalau misalnya beliau bikin status nasabu ba'alwi bainal musbitina wal munfid. Kiai Imad lahu dalilun wa Murtadha Zabidi lahu dalilun. Kiai Imad punya dalil, Murtadha Zabidi punya dalil. Waduh, berarti kata saya Yai Afif belum tahu kalau kitab Murtadha Zabidi Ar-Raudul Jalil ini palsu. Maka saya bikin tulisan laporan kepada Yai Afif bahwa kitab ini palsu. Dari mana mengetahui kepalsuan? Gampang. Karena kitabnya sekarang sudah dicetak oleh pakar muhakkik yang ada di Yaman, namanya Ba'zib. Nah, di dalam terbitan yang terbaru 2022 itu dia membuat sebuah muqaddimah
di dalam kitab cetakannya itu yang menerangkan bagaimana bisa adanya kitab Ardul Jali. Ternyata di dalam penelitian Ba'dib itu, Dr. Ba'dib dari Yaman, bahwa kitab yang dikatakan karangan Murtadha Zabidi ternyata tidak dikenal. Kitab itu disebut manuskripnya ditulis oleh Hasan Muhammad Qasim. Hasan Muhammad Qasim ini wafat 50 tahun yang lalu. Di dalam keterangan itu dia mendapatkannya dari sebuah manuskrip yang ada di Khazanah Al-Wafaiyah di Mesir. Diteliti oleh Ba'dib, kitabnya tidak ada. Yang katanya tulisan seseorang yang bernama Abdul Mu'ti. Katanya ini tulisan Abdul Mu'ti, saya menyalinnya dari sana. Ternyata tulisan Abdul Mu'ti itu tidak ada. Berarti kalau tidak ada, dia mengarang. Lalu bagaimana, apa motifnya seorang Mesir yang bernama Muhammad Hasan Qasim menulis tentang Ba'lawi? Ada benang merahnya, yaitu karena dia teman seseorang di Mesir yang bernama bin Yahya. Saya lupa apakah Ali atau Muhammad bin Yahya, dari keluarga Ba'alwi. Dan Alwi bin Tahir yang ada di Bogor dan di Johor, karena dia itu sering bolak-balik Bogor, Johor, karena punya tugas sebagai mufti di Johor, orang Ba'lawi, mendapatkan manuskrip ini dari bin Yahya Mesir ini. Lalu bin Yahya Mesir ini, menurut asumsi saya, dia menyuruh Hasan Muhammad Qasim untuk menulis itu. Kemudian Ba'dib ingin mengetahui siapa sih Hasan Muhammad Qasim, diteliti oleh Ba'dib. Ternyata Hasan Muhammad Qasim memang tukang bikin kitab palsu. Dia telah terbukti memalsukan seorang ulama besar namanya Al-Ubaidili Al-Aqiqi. Ulama besar yang hidup di abad 3 Hijriah. Kemudian dia menulis kitab sendiri, Muhammad Qasim ini, dengan judul Az-Zainabat. Zainab gitu. Ternyata kitab ini kemudian bukan atas nama dia dicetaknya, tapi atas nama ulama yang hidup di abad ketiga. Maka kata Ba'dib, kitab Ar-Raudul Jali pun sama kemungkinan besar kronologisnya seperti kitab Az-Zainabat ini. Muncul dari ruang hampa, kemudian agar laris, kemudian ditulis nama ulama yang hidup di masa lalu. Itu yang terjadi. Itu bukan hanya satu. Ada lagi kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Ini kitab Abnaul Imam yang kemarin Pak Muhdor marah-marah sama saya tuh. Imaduddin Dajjal. Ini kitabnya ada, kitab abad keempat. 473 Hijriah. Di sini disebutkan Ubaid sebagai anaknya Ahmad. Kata saya, ini baru bangun orang ini. Saya sudah meneliti kitab itu sudah 2 tahun yang lalu dan sudah sering dibahas oleh orang-orang yang membela Ba'lawi. Tapi ternyata dia mungkin ada yang bisikin. Beb, kitabnya ada tuh. Dia mungkin nggak mengikuti diskusi ini. Akhirnya dengan pede sambil marah-marah, mana katanya Ibad menantang Ba'lawi? Ini Muhdor Al-Hamid sudah ada. Pakai ini kitabnya. Dikerjain sama temannya dia itu. Ya Allah, kasihan amat dia dikerjain orang. Dia udah pede, kan kitabnya kitab asli bener tuh, kitab yang dicetak, bahasanya juga Arab. Ya siapa orang yang tidak sekolah itu, orang yang tidak mengerti metodologi penelitian pasti akan langsung, karena banyak ulama kita juga kiai-kiai pakai kitab itu. Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Padahal kalau dibaca muqaddimahnya sudah jelas. Jadi kalau kita baca kitab sejarah Bapak-bapak, baca muqaddimahnya dulu. Pentahqiq itu kalau kitab masa lalu di muqaddimah itu dia menerangkan bagaimana ini sampai kitab 1000 tahun kok bisa ketemu di saya. Itu dia menerangkan dulu, kitab ini saya temukan begini, metodologi yang saya gunakan adalah sama sekali tidak menambahi. Itu dia akan mengatakan begitu kalau misalnya asli. Kalau ada yang kosong, maka akan saya beri tanda titik 3, titik. Itu ulama-ulama muhakkik yang jujur. Ada juga muhakkik yang bukan tidak jujur, dia merasa mempunyai ilmu tentang apa yang tidak ada itu, misalnya sobek, tapi dia bisa melihat manuskrip yang mirip, kemudian kitabnya beda, tetapi ibarahnya, narasinya sama, maka kemudian walaupun sobek dia tambahin, tapi dia beri keterangan dalam footnote bahwa ini diambil dari kitab lain. Tapi dengan ada di muqaddimah keterangannya. Ada juga yang tidak jujur, seorang muhakkik kitab masa lalu itu, yaitu dia ambil kitab Abnaul Imam itu yang ditulis 199 Hijriah, tahunnya itu 199 Hijriah, namanya Imam Toba-Toba. Kemudian dicetak hari ini oleh Yusuf Jamalul Lail, diberi angka tahun 400 Hijriah. Jadi ulamanya tahun 199 Hijriah,
Di jilidnya disebutkan 473 apa 37 saya lupa, itu sekitar itu. Kemudian dikatakan ditulis oleh dia dan ditambahi oleh dia Yusuf Jamalul Lail yang hidup sekarang itu, dicetak atas nama ulama masa lalu. Ininya pemalsuannya itu luar biasa. Makanya orang itu kalau baca Abnaul Imam bingung, karena khotnya, komputernya itu sengaja khot yang susah dibaca juga. Coba baca kitab Abnaul Imam, susah dibacanya kitab itu. Kenapa? Supaya orang bosen. Supaya orang bosan dulu, yang penting keterangannya, nggak usah, ini mah susah dibacanya. Dan lihat di dalam kitab Abnaul Imam itu, judulnya gede kan, Abnaul Imam fi Misr Wasam. Tapi sebenarnya dia tidak terlalu bohong juga. Ada judul kecil di atas Abnaul Imam itu, dia kasih judul kecil Al-Aqdul Masi. Coba lihat. Itulah sebenarnya nama kitabnya Al-Aqdul Masi itu, yang dikarang oleh Yusuf Jamalul Lail 1440 Hijriah. Sampai wingi ku mati nih sampai kerong tahun. Tapi di dalam kitabnya ditulis abad kelima. Ning jerone dia sebutkan, di dalamnya dia sebutkan ini kitab ulamanya wafat tahun 199 Hijriah. Tapi kemudian naskahnya ada di cucunya yang hidup di abad kelima, namanya sama Toba-Toba kan, nama marga. Seperti Ogan semua namanya. Kalau di Medan tuh batubara semua. Kalau yang gas semua. Nah ternyata begitu. Jadi sudah, kata saya dua itu kan. Ada lagi kitab aneh namanya Tarikh Sambal. Kitab Tarikh Sambal dicetak, katanya ini kitab karya ulama Ba'lawi abad 10. Diteliti oleh ulama-ulama ahli tahqiq. Ini jangankan kitabnya, orangnya pun tidak ada, yang bernama Syekh Sumbul itu tuh. Orangnya nggak ada. Jadi orang bernama Syekh Sumbul abad 10 itu nggak ada. Lalu ketika dikritik oleh ulama, Muhammad Al-Habsyi ini mengambil kitab yang dia yang dia ambil itu, yang namanya dirubah menjadi Sumbul itu, yaitu Tarikh Ibnu Hisan. Sebenarnya kitab itu adalah karangan Ibnu Hisan. Apa dia motifnya sampai mengganti nama? Motifnya sangat mudah untuk ditebak, untuk mempertahankan nasab. Kenapa? Karena di dalam manuskrip Ibnu Hisan tidak ada nama Ba'lawi. Kalau dia menggunakan nama Ibnu Hisan ditaruhin Ba'lawi, sementara orang lain nanti punya manuskrip yang sama, dia ketakutan, takut manuskripnya ada lagi yang punya di negara lain, maka akan ketahuan bohongnya. Maka sekalian saja nama pengarangnya diganti agar tidak terdeteksi. Karena kalau namanya Tarikh Ibnu Hisan, dia takut masih ada di belahan dunia lain manuskripnya orang yang megang. Nanti kalau misalnya sama-sama dicetak kok beda. Itu motif-motifnya. Maka dalam ilmu sejarah ada yang disebut kritisasi sumber. Jadi setelah heuristik itu ada kritisasi sumber. Udah kitabnya numpuk, manuskrip numpuk, ini satu-satu diteliti. Ini katanya Ardul Jali Murtado Az-Zabidi. Betul nggak ini karangan Murtado Az-Zabidi? Coret, tidak layak untuk dijadikan sebagai sumber karena pengarangnya palsu. Dan di dalamnya itu baru melihat dari mana dia muncul. Kalau kita baca satu-satu banyak kebohongan. Masa iya seorang Murtado Az-Zabidi itu berbohong? Orang mengatakan di dalam kitab Ardul Jali itu, Ibnu Hajar, bukan Ibnu Hajar, Al-Ubaidili telah menulis bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Ditulis di dalam Ardul Jali. Lah kita punya kitab Al-Ubaidili namanya Tahdhibul Ansab. Kita lihat di dalam kitab Al-Ubaidili, betul enggak itu Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman? Enggak ada. Masa iya saya Murtado Az-Zabidi bohong? Kalau kita meyakini itu kitabnya saya Murtado Az-Zabidi, berarti kita menuduh saya Murtado Az-Zabidi yang mengarang Ihya itu sebagai pendusta. Dan bukan hanya itu, banyak lagi tentang Mauladawilah dan sebagainya ditulis, padahal masa hidup Mauladawilah dengan katanya orang yang dia mengirim surat kepadanya itu tidak satu masa. Banyak itu. Kemudian yang terakhir itu Rumel, katanya ada kitab abad sekian. Bin Jadid mengarang kitab Al-Arba'un. Mana kitabnya? Enggak mau katanya. Belum boleh oleh sponsor saya. Bukan belum boleh, karena kalau disebutkan saya bisa mengatakan itu palsu. Karena gampang untuk meneliti sebuah algoritma yang telah kita banyak baca, hal-hal yang berkaitan dengan sebuah nasab yang kita teliti. Itu gampang, karena algoritmanya sudah jelas. 1, 3, 5, 7 udah jelas. Nggak mungkin 1, 3, 5, 7 langsung ke 10, nggak bakal. Algoritmanya kan 1, ganjil kan, 3, habis 3, 5, habis 5 berapa?
7, nggak mungkin 1, 3, 5, 6. Salah itu, sama guru matematika langsung dicoret. Saya sudah bisa untuk menebak algoritma yang akan diberikan oleh siapapun yang memberikan bantahan itu. Kalau misalnya tidak masuk algoritma yang sudah ada, yang dibangun oleh ulama dari abad 4 sampai abad 9, dia sendirian ini ada, tanpa ada konfirmasi dari ulama-ulama yang ada di masa itu, udah jelas ini palsu. Belum melihat kertasnya, baru melihat narasinya, saya sudah bisa mengatakan itu palsu karena tidak sesuai dengan algoritma yang sudah dibangun oleh ulama dalam catatan kitab-kitab mereka tentang nasab itu. Uang laka aja, misalkan begini, ada orang mengaku saya pengurus NU, maka saya sekarang mau mencalonkan diri menjadi ketua umum PBNU, karena dari dulu saya dari MWC saya sudah jadi pengurus MWC. Sebagai apa dulu pengurus MWC? Saya sebagai LBM. Nah, tahun berapa? Tahun 70. Nah, tahun 70 kan pasti ada algoritma di situ. Ada orang yang jadi pengurus, ada susunan yang mungkin bisa manuskripnya ada, ya kan? Misalnya Yai Imam Syafi'i ini dulu tahun 70 mah belum lahir, apa udah lahir Yai? Belum kan? Misalnya jangan tahun ini lah, tahun 2000 Yai Muhammad Imam Syafi'i sebagai, jangan tahun 2000, sekarang aja nih, tahun 2024 Yai Imam Syafi'i ketua PCNU Lampung Barat, betul tidak? Ada sekretarisnya tadi hadir, punya kan dilaminating kan. Nanti ada orang mengaku pengurus PCNU Lampung Barat tahun 2024, mengaku dia wakil sekretaris misalnya. Mana dia bikin palsu di komputer, sendiri nama dia, satu, iya ada nama dia Soeharto misalnya. Tapi di punyanya Yai Imam Syafi'i tidak ada nama Soeharto. Di punyanya Sekjen tidak ada, tahunnya sama, tanda tangannya sama di bawahnya. Tapi namanya beda. Ini Soeharto muncul di dalam manuskrip dia doang sendiri. Di punya orang lain, pengurus lain tidak ada nama Soeharto. Ini yang salah ini sendiri, apa yang banyak itu? Ini nih sendiri yang palsu nih. Dia hanya bikin kepalsuan ini untuk nyalon ketua umum PBNU. Itu yang terjadi dengan Nasabah Alwi daripada manuskrip-manuskrip yang coba untuk mengelabui publik itu yang telah dikemukakan. Dan kita bertanggung jawab tentang narasi-narasi seperti ini karena ini narasi ilmiah. Kajian ilmiah dibalas dengan ilmiah, bukan dibalas dengan kedustaan manuskrip-manuskrip. Dan kalau kita bongkar, memalukan Pak. Kitab-kitab Balawi itu kan udah banyak tuh. Kita bongkar satu-satu, memalukan. 90% kedustaan. Kitab-kitab ulama yang dikatakan muhaddis, Alwi bin Thohir itu muhaddis, tapi kalau kita uji kitabnya, dia menunjukkan ada dalam manuskrip anu, ada dalam kitab anu, 90% kedustaan. Tapi kita tadinya nggak mau bongkar ini, tapi mereka itu membuat narasi yang luar biasa, antek PKI lah. Bahkan saya sekarang disebut turunan Cina. Buktinya katanya dia nggak pakai nama bapaknya, pakainya nama kakeknya. Berarti dia nggak mau ketahuan sebagai antek Cina. Iya, luar biasa itu orang-orang yang ingin menjadi cucu Nabi, kemudian memakai framing. Saya ini sejak kecil hidup dengan kakek nenek. Karena orang tua saya umur saya setahun atau 2 tahun itu tidak ada jodoh. Saya dengan kakek saya dengan keluarga ibu saya. Itu ya masa iya sekarang saya melupakan keluarga besar, nama keluarga besarnya Bani Usman. Itu bisa dilihat bagaimana keluarga Bani Usman. Banyak yang di PBNU juga pada tahun ini dari keluarga Bani Usman itu. Nah, banyak juga yang jadi politisi dan lain sebagainya. Nah, sebagai keluarga besar kita ingin berterima kasih karena saya dididik sejak kecil di dalam keluarga itu yang melindungi kita dan sebagainya. Nah, kita menggunakan nama barokah daripada kakeknya ibu saya itu, namanya Usman. Saya menggunakan Imaduddin Usman. Katanya itu kenapa dia menggunakan kakek dari ibunya? Karena bapaknya itu antek daripada komunis Cina. Ya Allah, kata saya. Ini yang ngomong sekelas Imam Jumbo ini. Lah ini kita yang begini-begini tidak mau menanggapi, dia cuma banyak yang klarifikasi. Tadi juga ada yang SMS dari Komandan Banser Provinsi Banten yang juga merangkap wakil ketua Panglima Laskar PWI Banten. Itu Komandan Banser tingkat provinsi, itu wakil komandan PWI Banten. Hei, ini benar nggak ini? Itu PKI ini antek Cina katanya. Ya coba lihat saja wajah saya Cina enggak? Ada sih Cinanya katanya. Waduh sama aja nih.
Ada sih, ini orang kata saya nambah-nambahin aja. Lah semua orang Indonesia ini ada Cinanya, Pak. Semua orang Indonesia ini ada Cinanya. Apalagi kalau keturunan Banten, neneknya Cina. Raden Patah itu Cina. Kenapa? Ibunya Sio Banci. Ibunya Raden Patah itu Sio Banci, Cina. Kemudian punya anak Raden Patah. Menikah dengan Brawijaya. Kan punya anak Raden Patah. Raden Patah berarti turun Cina. Apa Raden Patahnya yang istrinya Sio Banci ya? Raden Patah ya punya istri Sio Banci ya. Raden Patah punya istri Cina, Sio Banci. Punya anak keturunan. Di antaranya adalah istri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sultan Maulana Hasanuddin Banten namanya Nyai Ratu Purnama Kirana Sidi. Nyai Ratu Kirana Purnama Sidi. Dinikah oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Berarti Sultan Maulana Hasanuddin ada Cinanya dong. Ada putih-putihnya sedikit. Ya terus ke anak-anak cucunya sampai ke kita-kita hari ini. Ya ada Cinanya sedikit. Iya kan? Terus lagi, apalagi orang Lampung Palembang. Makanya masih putih-putih. Kalau yang ada agak hitam itu pasti yang dari Jawa, dari Banten, dari Sunda atau dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau yang ada mentereng sedikit asli berarti. Ya, nanti kita akan kembangkan karena sudah malam di dalam tanya jawab. Yang terpenting adalah bahwa yang kita lakukan hari ini bukan karena kebencian. Lihat kitab saya 2018, saya itu ngarang kitab Al-Fiqratun Nahdiyah, masih mengisbat Ba'alawi. Karena yang saya ketahui Ba'alawi ini turunan Nabi waktu itu. Wa min Bani Hashim Ba'alawi. Coba kitab Al-Fiqratun Nahdiyah fi usuli wa furu'i ahli sunnah wal jamaah. Itu tentang pemikiran-pemikiran ke-NU-an. Mulai di dalam bidang tauhid, akidah, dalam fikih, dan bagaimana harakah Nahdiyah ada di situ. Al-Masail al-Fiqhiyah juga yang al-Mu'asirah ada di dalam kitab Al-Fiqratun Nahdiyah. Di situ diantaranya saya mengisbat Ba'alawi, itu namanya qaulun qadimun. Karena apa? Saya belum meneliti. Kalau sesuatu yang belum diteliti, yabqa 'alal asli. Kalau sesuatu sudah diteliti, haram kita untuk mengatakan tidak sesuai dengan hasil penelitian ini. At-taqlidu ba'da zuhuril hujjati haramun. Taklid setelah adanya hujjah itu haram. At-taqlidu ma'al qudrati 'alal istidlali haramun. Taklid padahal kita bisa untuk istidlal, bisa baca, bisa mengkomparasi, maka hukumnya haram. Tidak boleh, tidak bagi orang yang bisa baca bahasa Indonesia harus baca tesis bahasa Indonesia. Namanya menakar kesahihan nasab Habib Indonesia. Kedua, terputusnya nasab Habib di Indonesia. Ketiga, membongkar skandal ilmiah sejarah dan nasab Habib di Indonesia. Yang bisanya bahasa Arab, buka kitab Al-Mawahibul Laduniyah Tinqita'i Nasabi Ba'alawi bin Ubaidillah. Atau kitab yang kedua, I'anatul Akhyar fi Jawabi Syekh Abdullah Mukhtar. Syekh Abdullah Mukhtar ini adalah ulama besar yang ada di Sukabumi. Dia kelahiran Sukabumi, ayahnya, kakeknya orang Kresek, orang kampung saya ini, orang Cakung. Nah, kemudian pindah kakeknya ke Sukabumi. Nah, beliau mengaji kepada para Ba'alawi. Ketika ada tesis saya ini, beliau bikin kitab. Apa itu namanya itu? Saiful Maslul ya. Dikirimkan kepada Al-Husamul Maslul. Al-Usam itu maknanya Saif. Al-Husamul Maslul. Kemudian dikirimkan kepada saya. Kemudian saya menjawab beliau dalam kitab I'anatul Akhyar fi Jawabi Syekh Abdullah Mukhtar. Nah, insya Allah itu dari situ aja nanti akan dapat gambaran secukupnya tentang batalnya nasab Ba'alawi. Kalau misalnya kita tidak mau membaca, kita tidak mau membacanya ini harus pakai kertas Pak nanti ya. Jadi kita baca, di download aja. Kitabnya di download bisa. Sudah ada di berbagai macam web, tinggal cari menakar kesahihan nasab Habib Indonesia. Pakai kertas kita bacanya. Kita menguji-uji juga. Itu namanya istidlal. Kemudian kita belum cukup kita menakar kesahihan karena ini tulisan pertama. Inilah yang diangkat di Cokro TV pertama kali oleh Dr. Syafiq Hasim. Kemudian saya tambahkan karena ini ada bantahan dari Hanif Alatas menakar kesahihan nasab. Kemudian dari bantahan Hanif Alatas kita sempurnakan referensinya di dalam kitab buku terputusnya nasab Habib di Indonesia. Kemudian karena ini kita persiapkan untuk para kiai, saya nulis itu untuk kiai bukan untuk para dokter-dokter itu. Dokter-dokter itu mah kebanyakan gak percaya sama doktrin-doktrin yang begitu. Yang bahayakan kepada santri-santri dan para kiai.
Maka saya persiapkannya tulisan sederhana. Kemudian dari dokter-dokter ingin, coba dong nulis secara ilmiah. Oke, kalau secara ilmiah kan membulat. Membulat itu bahasanya. Saya kemudian membuat lagi sebuah buku judulnya Membongkar Skandal Ilmiah Sejarah dan Nasab Habib di Indonesia. Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra, yang namanya berita yang pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya. Dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan oh salah, bukan begitu ya. Walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan
tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video, terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.